Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sudah bersama Sarah. Sarah yaitu gadis penjual jajanan yang Gelapung, bahasa daerahnya, yang sempat viral beberapa waktu lalu dan sudah bertemu dengan Ibu Eli, ibu kandungnya Nia, yang merupakan gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Halo Sarah. Halo, Boleh diperkenalkan Sarah? namanya Namanya. saya Siti Sarah, umur 18 tahun. Saya anak keempat dari 5 bersaudara. Orang tua saya bernama Aisyah, bernama Maradita Sulaiman, dan ibu saya bernama Elina. Sekarang kegiatannya apa Sarah? Kegiatannya lebih sibuk ke sekolah sama jualan, Pak. Kelas berapa? Ya. Kelas 3 SMA, S3 SMA di SMA mana? SMA 16 Lingkung di Paritmalingka. Kita langsung aja masuk ini. Kita langsung nanya-nanya tentang bagaimana Sarah bisa langsung sampai ke Kayu Tanam. Bagaimana kisahnya? Awalnya kan ada ada orang yang tujuan apa-apa di Lebaran 1. Nah, jadi video itu viral. Ada orang yang di Kayu Tanam tuh yang namanya Abang Bampe. Di repostnya, jadi situ viral karena waktu itu pasan ibu di Fanatibo di situ. Abang Peko inisiatif untuk membersihkan awak sama orang tuh. Jadi pas di postingan tuh ada nama Kak Inur yang tinggal di situ. Iya. Hanya nampak postingan tuh di Saboya kalau itu tetangganya gitu, itu adik awak mapa gitu. Jadi di chatnya dia Bang Peko ke Kak Inur kok di Saboya Kak suaminya Abang Panjul. Oh, yang itu Jadi yang Bang Bang Panjul. kok Panjul mungkin iya. ala sama konten kreator sama Bang P. Iya. Jadinya ala mungkin alasan kenal. Nah, jadi pas hari itu disuruh aja Bang P itu ke situ, mumpung Bu di sana lagi ada di situ kan. Nah, jadi pas itu siang hari Jumat nggak salah, baru pulang sekolah Kak Indro tiba di Sabunya kalau kini awak baik buka Kayu Tanam basuh sama datu di sana. Nah, jadi sama Indonesia. ya, sama jadi pas pas itu awal belum tahu lah gitu kalau tadi basuh sama Ratu Ivana. Kalau Ratu Ivana tuh yang di rumah Nia tuh Oh, belum tahu sama sekali ya. belum tahu tentang Ratu Ivana tuh sebelumnya. Tapi sampai sekarang udah ada kontak-kontak sama Ibu Ratu Givana udah dikasih ini bantuan. Kalau bantuan Masih- mungkin belum. Masih belum ya. Jadi kisahnya Sarah baru pulang sekolah dan diajak oleh jadi awalnya Sarah pulang sekolah dan diajak oleh seorang konten kreator untuk pergi ke Kayu Tanam menemui Ibu Ratu Givana. Jadi setelah sampai di lokasi Kayu Tanam, bagaimana perasaan Sarah waktu itu? Masih bingung. Saya nggak tahu mau ketemu, rencana kan mau ketemu Ratu Givana aja. Iya. Saya nggak tahu kalau Ratu Givana itu sama orang yang datang ke makam Nia. Jadi belum kenal sama Ratu Givana itu siapa gitu ya? Jadi pas sana langsung kaget, oh ternyata Ratu Givana itu orang yang gitu. Oh, orang yang saya dekat sama Sama Bu Sarah Eli. gitu ya. Jadi pertama kali nyampe di Kayu Tanam itu Sarah langsung ke rumah atau ada ke makam atau bagaimana? Pertamanya kan disuruh sama Bang P itu nunggu dulu sampai Ratu Givana sampai. Nah, jadi kita nunggu di rumah Bang Erik. Oh, rumah Bang Erik pelaminan itu. Sempat juga ditanya sama konten kreator di sana. Jadi waktu ini ke rumah gimana ceritanya? Waktu sampai di rumah dan ketemu sama Ibu Eli. Waktu sampai di rumah Bu Eli, waktu itu Bu Eli kan nggak di rumah sama Ratu Givana, jadi cuma nunggu dulu. Pas pertama Ratu Givana sampai kan orang lagi kerumunan banyak, jadi nunggu lulus. Setelah itu pas dipanggil baru ketemu. Baru ketemu. Bagaimana ekspresi Ibu Eli waktu itu ketika ada yang memperkenalkan, memberitahu bahwasanya Sarah ini seumuran dengan anaknya yang dan juga
pekerja keras lah gitu. Apa reaksi Ibu Eli waktu itu Sarah Waktu lihat? itu langsung teringat anaknya dan terharu, langsung dirangkul-rangkul. So menangis ya waktu itu kan. Iya. Hmm. Sarah gimana perasaannya waktu dirangkul itu? Saya juga ngena rasanya. Benar. Kayak tahu kayak apa ya, ngerasain juga rasanya perasaan ibu ini. Sebelumnya Sarah ada mengikuti berita tentang Nia sebelum datang ke Kayu Tanam? Pernah waktu itu pas bertepatan sama hari jualan juga, terus besoknya ada bapak-bapak yang bilang kalau ada berita anak hilang di Kayu Tanam. Kan ada keluar di info Sumbar, terus dilihat dan tuh pas itu tuh dikasih tahu sama orang tua juga gitu. Jadi pas berita itu keluar ngikutin beritanya, cuman nggak terlalu mengikuti banget. Bagaimana perasaan Sarah waktu jualan, waktu setelah mendengar ada kejadian itu bagaimana? Agak was-was, Iya. nggak berjaga-jaga aja gitu. Dan beberapa hari yang lalu kami dapat kabar, alhamdulillah ada dari Malaysia ya, hamba Allah yang memberikan Sarah itu 1 buah motor dan juga 1 buah laptop. Boleh diceritakan sedikit Sarah tentang itu? Waktu itu kan videonya kan viral karena orang Balai 1 yang namanya Pak Iwan. Ada orang yang lihat kok video itu dari orang Malaysia, terus dia kontakkan sama Pak Iwan, dia bilang ada yang bisa dibantu nggak untuk Sarah gitu, supaya ya kok mungkin ada yang dari segi mau belajar maupun jualan gitu. Jadi apa itu menyarankan mau dibantu apa gitu. Jadi Pak Iwan ngomong sama saya, dia bilang apa itu rencananya mau kasih sepeda atau motor, tapi Pak Iwan menyarankan kalau untuk sehari-hari kan kurang terpakai sepeda, jadi disarankannya motor. Makanya waktu itu milih motor. Kalau laptop apa yang itu sendiri yang merekomendasikan. Kalau motor udah bisa bawa motor ini Sarah? Sudah. Oh udah bisa, iya. Jadi besok-besok bisa ke sekolah bisa dipergunakan yang motor ya. Sarah, mendengar kejadian yang di Kayu Tanam ya tentang almarhumah Nia, ada nggak kisah atau kejadian sebelumnya yang kurang mengenakan ke Sarah waktu berjualan gitu, atau perasaan yang mau diganggu orang atau gimana gitu, ada nggak? Alhamdulillah waktu jualan nggak ada yang ganggu, cuma orang yang biasa-biasa aja. Merasa was-was ya, tapi alhamdulillah tidak ada yang usil Dan ya. waktu jualan orang yang banyak ingatkan hati-hati ya dek, jangan sampai dia aja. Oh, jadi ada yang mengingatkan ya. Oh iya. Itu Sarah kalau mulai jualannya itu jam berapa? Jam 2:30 atau jam 3. Pulang sekolah ya? Iya. Itu setiap hari atau bagaimana? Kalau dulu waktu SMP ya setiap hari, tapi karena SMA pulangnya telat, cuma 3 kali seminggu. Hari apa aja? Hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jumat 1 minggu jam berapa? Jam sampai Jam 3 sampai paling lambat itu 6:30-an. Oh 6:30 pas maghrib ya. Oh sama juga seperti ini ya. Habis pulang. Iya benar. Jadi rutenya di mana bisa di ini? Dekat-dekat sini atau di mana? Sarah? Kalau dari sini terus ke Kampung Guci, Kampung terus Guci. ke Balai 1, lalu ke Kampung Panyalai. Muter-muter ya. Simpang SD di Lubuk di mana? Kandangan. Iya, Simpang Pakandan. Kalau untuk jualannya sendiri Sarah itu galapuang ya, satu jenis aja. Iya, dari kakak-kakak mau satu jenis. Oh. Kalau boleh tahu itu yang dimasak ibu sendiri atau jualan orang lain yang dijual? Masak sendiri, karena ayah juga nanam ubi, jadi itu jadi modal untuk jual. Jadi bahannya dari ubi ya, dari ubi ya. Singkong. Ya, singkong. Jual harganya berapa, Sarah? Satu biji? 1.000. 1.000. Dulu 500. Oh, dulu 500, sekarang udah naik. Iya, 1.000. Berapa sekali bawa jualan tuh? Berapa jumlahnya? Kalau sekarang mungkin lebih dari
Jadi 170. waktu masih 500 mungkin ada sampai kakak saya yang bawa 200. Oh, udah sampai 200. Itu habis ya tiap hari? Alhamdulillah biasanya habis. Oh, alhamdulillah ya. Oh, berarti bahan dari pembuatan Singkong. jajanan ini dari singkong dan ditanam oleh ayah sendiri ya. Iya. Berarti produksi rumah sendiri. Berarti kalau untuk sehari itu ada sekitar 170 Lebih kurang. 70 ribu. Berarti pendapatnya 170.000 sehari. 170.000 kalau habis ya. Iya. Oh. Kalau boleh tahu nih Sarah, kalau berjualan yang seperti ini apakah Sarah aja atau udah ada kakak-kakaknya sebelumnya? Dari kakak pertama sampai saya. Udah temurun ya. Iya, udah sama saya kebiasaan. Iya, iya, iya. Jadi dalam keluarga untuk sekarang ini hanya Sarah sendiri yang ini yang jualan berdua. Juga sama adik kecil naik. Oh, adek juga ini jajan ini juga kok. Gelapong juga. Juga gelapon juga. Oh, sama. Berapa orang Sarah? Bersaudara? Berapa orang? Berlima. Sarah anak keempat ya. Iya. Oh, gitu. Jadi yang di bawahnya ada lagi yang jualan. Iya. Rutinnya sama juga, beda. Beda. Oh, beda. Dia Sungai Sam. Oh, Sungai Sam. Jadi yang ini yang buat ibu ya. Oh, iya. Kalau ayah sehari-hari pekerjaannya apa? Bertani. Petani singkong tadi. Iya, iya. Berarti ayah yang menanam singkong, ibu yang membuat memasaknya gitu ya. Sarah yang menjualkannya. Beda. Ada dengan dikasih motor ini ada nggak yang mau diucapkan buat yang memberikannya? Sarah, siapa tahu ada yang nonton gitu kan? Kalau untuk bapak yang sudah memberikan motor, saya mengucapkan terima kasih banyak. Nggak tahu lagi mau ngucapin apa kan. Rasanya udah lebih banget dikasih. Sudah. Alhamdulillah, semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Semoga Tambah rezekinya orang yang memberi ini ya, Sarah ya. Terus untuk cita-citanya apa ini, Sarah? Setelah tamat SMA nanti mau mulai sekolahnya mau dilanjut kuliah nanti? itu masih bingung, Pak. Masih bingung ya? Iya, soalnya rencananya kan mau langsung kursus kerja gitu. Oh, mau langsung yang cepat dapat kerja. Cita-citanya apa ini? Menjadi owner Owner apa nih? produk. Owner produk. Oh, ini bisnis ya? Iya. Oh, iya bagus. Soalnya udah dari kecil kan udah mulai bisnis gitu. Iya betul. Kecil-kecil lama-lama juga besar nanti kan jadi pengusaha ya. Iya. Wah, mantap itu kan. Berarti cita-citanya jadi pengusaha. Pengusaha sukses kayak Ratu Gipana kan. Bisa membantu orang juga nanti kan. Oh, apa harapan atau kedepannya tentang kasus Nia ini menurut Sarah bagaimana? Kan sekarang pelakunya sudah ditangkap, Edinya juga sepertinya sudah ikhlas sepertinya. Jadi apa harapan Sarah ini melihat kasus Nia yang sekarang? Semoga anak muda zaman sekarang terinspirasi dari sosok Nia Kurniasari, karena dari dia kita bisa belajar bahwa jangan gengsi untuk melakukan suatu hal yang baik, dan menjadi pelajaran juga untuk jangan berbuat sesuka hati seperti Indra Kun itu. Oh, iya. Bisa jadi tauladan ya Iya, untuk iya. generasi remaja sekarang ini ya, Sarah ya. Yang hal negatif itu, lagi anak sekolah kan kebanyakan itu kasusnya itu. Iya. Tawuran. Tapi ini Sarah, kalau di tempat Nia Kurniasari almarhumah ini berjualan kan rutenya itu ada ada yang keramaian tapi ada juga yang tempat-tempat sepi ya. Tapi kalau Sarah di sekitar sini apa rute jalannya itu ada banyak rumah atau keramaian, atau ada juga yang sepi nggak rute jalannya itu? Ada, cuman jalannya besar gitu, kayak nggak terlalu banyak, Nggak terlalu sepi ya? ada sedikit. Oh ya, tapi intinya kita harus tetap hati-hati ya.
harus tetap hati-hati dan waspada ya, jangan sampai kasus seperti ini ya menimpa nanti adik Sarah nantinya. Harus waspada ya, pakai handphone, kasih tahu orang tua di mana posisi agar terhindar dari hal-hal yang seperti yang dialami oleh Nia Kurniasari tersebut. Kayaknya nggak ditolak mau berangkat tuh. Ini masalah bagaimana tanggapan teman-teman Sarah dengan sekarang Sarah kan viral juga gitu. Iya. Cut loh. Maka, Oh, lanjut aja nak. nah ini adik Sarah yang siap-siap berangkat mau berjualan ya. Bulan Kelapuan. Siapa namanya adik Sarah? Naila. Naila. Oh, kelas berapa? Kelas 6 SD. Oh, kelas 6 SD. Rutenya Sungai Asam itu. Oh, iya. Itu ada berapa biji itu? Paling banyak tuh 9 atau sampai 100. Sampai 100. Oh, jadi sekarang ini ada hari ini mau ini Sarah mau Ya, itu udah berangkat siap. juga. Oh, iya. Baik, mungkin wawancaranya dengan Sarah kita cukupkan karena Sarah juga ingin berjualan, Iya. ingin berangkat, dan barusan adiknya yang bernama Naila. Naila. juga sudah berangkat. Mungkin kita sudahi wawancaranya kali ini. Terima kasih Sarah. Ya, kita doakan ya mudah-mudahan Sarah tetap lancar berjualan dan sekolahnya juga tetap lancar ya. Tidak terjadi apa-apa seperti yang menimpa kasus Nia Kurniasari. Oke, terima kasih ya Sarah ya.